Shalom Bapak Ibu, seperti biasa dengan sukacita silakan memberi salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Bagi sukacita di hari ini, tata ibadah khusus dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan GKSS dalam rangka 75 tahun Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur. Tolong lihat ayat 13, ada yang anehkah Bapak Ibu menemukan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pertanyaannya, adakah garam yang jadi tawar? Pernahkah Bapak Ibu, mama-mama yang pernah di dapur, sering-sering di dapur, pernah rasa enggak? Hambar. Nggak mungkin kan, garam identik pasti asin. Saya seumur-umur belum pernah melihat garam jadi tawar. Atau tiba-tiba wow garamnya berubah menjadi manis, itu berarti mujizat di dapur. Atau kemungkinan salah kotak garam yang ditaruh dan diambil. Yang pasti tidak ada garam yang jadi tawar. Tapi saya kira tidak mungkin Tuhan Yesus menyampaikan penyataan ini tanpa berdasarkan situasi keadaan pada waktu itu, sehingga mudah orang untuk memahaminya. Kalau ucapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus zaman sekarang, maka banyak orang akan menanggap seperti saya tadi, mana ada garam tawar. Tetapi kalau zaman dulu mestinya orang tidak akan bikin tanda tanya besar. Saya mencari beberapa referensi dan menemukan hal yang menarik. Venesia adalah bangsa yang paling pertama memproduksi garam dengan cara menguapkan air laut. Tetapi ada satu tempat di dalam sejarah Alkitab, khususnya di wilayah-wilayah Israel pada waktu itu, secara geografis juga ternyata orang Yahudi memiliki garam yang berlimpah di Laut Mati. Dan itu juga menjadi sumber untuk beroleh garam. Daerah Laut Mati itu sudah dinubuatkan oleh Zefanya. Kitab Zefanya pasal 2 yang menyebut bahwa daerah Amon dan Moab ini akan menjadi tempat garam, di mana orang akan melakukan penggalian garam di sekitar Laut Mati. Lalu ternyata di daerah itu ada namanya Jubel Usdum, Bukit Sodom, yang dipercayai oleh umat Tuhan waktu itu sebagai tempat Sodom dan Gomora dimusnahkan dan istri Lot ada di situ. Dan garamnya berlimpah di sana. Kejadian 19 ya tentang istri Lot itu. Nah, menarik perhatian kita Bapak Ibu, sesungguhnya cari tahu garam yang tawar itu. Ternyata ada di sekitar itu. Orang menggunakan dua metode. Metode pertama mengambil air laut merah, tingkat garamnya sangat tinggi. Saudara yang sudah pernah berkunjung ke sana pasti tahu. Siapapun yang tidak bisa berenang, bersukacitalah. Engkau tidak perlu tenaga apapun dan fokus tetap akan terapung. Saya sudah pernah coba dan bangga banget Bapak Ibu. Seumur-umur kalau saya ke air laut itu hanya bisa satu gaya. Dadah. Ini enggak. Di Laut Mati terapung, benar terapung. Karena tingkat garamnya sangat tinggi. Saking tingginya sampai tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Konon katanya termasuk bakteri. Karena tinggi banget kadar garam itu. Itu orang bisa pakai cara pertama, mengambil airnya, mengeringkannya dan dapat garam. Ada yang mengambil secara instan, malas banget untuk menunggu proses pengeringan, maka mereka akan mengambil bebatuan di sekitar tebing-tebing wilayah Moab dan Amon itu, di sekitar bukit-bukit Laut Mati, mereka akan ambil tebing-tebingnya itu, lalu kemudian mereka taruh. Lalu mereka rebus dan uapkan. Yang terjadi adalah pada soal proses yang tingkat panas yang sangat tinggi, itu barang menguap. Lalu dapat dua elemen, yaitu beberapa sedikit garam
dan beberapa butiran termasuk batu besar yang tersisa yang tidak jadi garam. Orang memisahkannya dan menyebut butiran sedikit itu yang asin disebut garam, dan yang kemudian berwarna agak gelap, lalu termasuk bongkahan batu yang besar-besar itu yang direbus disebut dengan garam yang tawar. Jadi ada garam yang tawar, yaitu proses singkat untuk ngambil. Bisa saja ketika air pasang bertahun-tahun waktu itu, mengendaplah di situ rasa asinnya, tertinggallah di situ rasa asinnya. Ketika direbus dapat dipisahkan mana garam sesungguhnya, dan kemudian endapan yang lain yang berwarna agak gelap disebut dengan garam yang tawar, karena memang udah nggak terasa asinnya. Efeknya adalah sisa dari proses-proses itu, termasuk batu-batu yang tersisa dan sudah jadi tawar itu, ditaruh di jalan untuk dipakai tempat napak kaki. Tidak heran kalau Tuhan Yesus bilang jika garammu tawar akan dibuang dan diinjak orang. Karena dipakai untuk napak kaki, sisa-sisa dari bebatuan-bebatuan yang gak berguna itu. Jadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada. Ternyata ada garam yang tawar, yaitu garam yang diproduksi dengan proses instan. Ketika dididihkan dengan air yang mendidih, terpisah dan ketahuan mana sesungguhnya garam, mana yang menyamar sebagai garam yang disebut dengan garam yang tawar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, morante. Dia menggunakan kata tawar itu morante. Nah, morante itu memang berarti tawar, tetapi juga punya makna hiasan, menjadi bodoh. Jadi kalau orang Israel lagi marah-marah, bodoh sekali ngana, morante ngana, mungkin begitu kali. Karena menggunakan istilah itu. Morante itu bukan hanya berarti tawar, tapi makna hiasan bodoh. Dan sangat mungkin juga ini punya makna bahwa orang yang kemudian menjadi garam yang tawar adalah orang yang bertindak bodoh. Ini hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita dapat tentang pelita. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 14 dan ayat 15 bilang lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Modios, dalam bahasa aslinya modios, lahirlah istilah media. Ini ada media, ini ada wadah, ini ada media. Itu maksudnya. Modios itu tempayan yang bukan terbuat dari plastik transparan, tapi dari tembikar. Bayangkan kalau kemudian lagi nyala pelitanya, lalu kemudian diambillah kemudian medios itu, baru dikasih tutup terbalik. Sehebat apapun cahaya pelita akan tertutup dan tidak memancarkan terang. Maka Tuhan Yesus bilang tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Gantang penghalang cahaya yang dipancarkan oleh pelita. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Seperti apakah kekristenan saya dan saudara? Seperti apakah perilaku kekristenan kita? Apakah seperti kristal garam NaCl itu dengan proses yang luar biasa, atau seperti bebatuan yang terendap dengan air asin yang ketika dipisahkan melalui proses rebusan yang sangat tinggi dan mendidih, kadar garamnya hilang dan dia disebut tawar. Ini dua konsep penting. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Kekristenan dengan proses yang benar akan menghadirkan garam dunia. Tetapi iman Kristen yang terlahir secara instan, tanpa proses yang tepat, garamnya akan menjadi tawar, dibuang dan diinjak orang. Hal pertama ini mau bilang begini. Sesungguhnya kekristenan Bapak Ibu teruji selalu dari mimbar ini tidak dalam kenyamanan,
Tapi dalam proses tempaan dan rebusan, mau jadi apa kita tergantung pada konsistensi asal garam kita, yaitu iman yang tepat. Ketika menghadapi berbagai hentakan, menghadapi berbagai tantangan, rebusan, orang akan menemukan siapakah kita dalam kekristenan yang benarkah atau tidak. Sama-sama gereja Bapak Ibu, sama-sama beribadah. KTP Bapak Ibu dan saya pun belum dihapuskan. Pemerintah masih menggunakan istilah agama .2. Akan tertulis kok Kristen Protestan. Malah di KTP saya dan SIM sama Bapak Ibu, pekerjaan tertulis pendeta. Jadi kalau sampai saya ditilang, malunya minta ampun Tuhan. Pendeta. Tertulis pendeta. Tapi identitas itu tidak menentukan siapa saudara. Identitas itu ditentukan dari terlihat benar dan sungguh benar di momen apapun. Benar. Garam saudara dan terang saudara sungguh jadi garam dan terang. Bukan terlihat di rajin Bapak Ibu dan saya beribadah, termasuk saya naik turun mimbar. Enggak. Pola hidup dan perilaku kita di luar justru akan jadi bukti apakah engkau benar-benar garam atau benar-benar terang. Akan terbukti. Di sini kelihatan kudus. Ujian terbesarnya di luar sana. Benarkah kristal putih itu adalah garam? Atau kita terkategori bongkahan batu yang tak berguna, yang diinjak-injak orang. Memang penekanan pertama ini keras mau sampaikan. Firman Tuhan ini kena ke saya, kena ke Bapak Ibu. Tak peduli KTP kita. Saya suka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika akan datang, Matius 24 dan 25 kan. Jika ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Jika ada 2 perempuan yang sedang menggiling batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Oh, berarti ambil separuh. Berarti kalau 4, 2 diangkat, 2 ditinggalkan. Berarti kalau 10, 5 diangkat, 5 ditinggalkan. Kita ada berapa di sini? Atas bawah, tolong hitung. Ya, kalau 25, berarti 12,5 diangkat. Mungkin lah. Lalu apa maksudnya? 2 orang yang ada di ladang, 2 orang yang persis sama pegang pacul, pegang cangkul, barangkali cuma pakai kaos dalam atau enggak pakai bagian atas dan bekerja view dari atas, karena tiba-tiba hadir Kristus, view dari atas, sama-sama di ladang, enggak bisa dibedakan, sama-sama kok di ladang. Perempuan di batu kilangan lihat dari jauh, view dari jauh, sama-sama menggiling batu kilangan, tapi mata Tuhan tidak bisa ditipu pada kesamaan lahiriah itu. Dia tahu orang yang tepat yang diangkat, yang garamnya tetap murni, yang terangnya tak tertutup gantang. Itu loh. Jadi kekristenan saudara mesti terbukti, Bapak Ibu dan saya, bukan dalam gereja, justru di luar sana. Enggak persoalan kita. Ini hal yang pertama. Yang kedua, saya di Pospelkes dulu Bapak Ibu, kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu. Kami di Pospelkes Tadowan Tonda enggak ada cahaya lampu ini Bapak Ibu, benar-benar di hutan. Sinyal tidak ada, listrik tidak masuk. Saya datang bawa TV, radio, handphone. Itu barang gak berguna. Gak ada guna, gak ada sinyal. Oh, radio dapat. Itu pun harus pakai pelan-pelan, pakai baterai. Dapat program SW1, SW2. Anak-anak muda gak pernah tahu, paling cuma tahu FM. Dulu itu ada gelombang SW1, SW2. Dan dapat siarannya Palu. Saking jauhnya tuh itu pun harus dipici-pici DP tuning tuh. Dapat. Dan itu hanya bertahan 1 minggu kali. Habis baterai. Mau beli di mana? Di hutan tidak ada. Tapi bukan itu yang saya ceritakan. Bapak Ibu tahu, orang-orang Dayak asli itu hebat banget, matanya terang sekali. Kalau saya jalan,
Itu kan nggak kelihatan, apalagi saya putih tua begini, nggak ada orang bisa lihat ketika digelap kan. Tapi mereka tahu loh, pendeta, oh pendeta, orang tahu kalau orang panggil menyapa orang itu dengan nada, pendeta, oh pendeta, atau Papa Stefan, oh Papa Stefan, dong pakai lagu itu, langsung orang tahu itu jalan. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Kalau kami udah memasuki senja di pedalaman itu dan mulai gelap nggak ada listrik, kami nyalakan pelita. Waktu bertamu diukur dari mana? Bukan masih nyala TV atau enggak ada TV kok. Dari mana? Dari cahayanya masih bergoyang-goyang enggak? Ada cahaya enggak dalam ruangan itu? Kelihatan karena papannya itu kan, ya ampun Bapak Ibu, itu papan torampe 2 jari ini masih bisa masuk. Jadi kami ada dalam rumah yang ya segala binatang bisa masuk. Bapak Ibu pernah lihat kalajengking warna hitam kemerahan, basar begini? Belum pernah toh? Saya sudah, untung saya masuk ke dalam, untung enggak digigit. Itu ngeri-ngeri. Di bawah itu rumah panggung. So gelap begitu, hati-hati Bapak Ibu. Tiba-tiba babi hutan. Oh, ngeri nih. Nah, orang akan bertamu dan orang akan lihat bergerak nggak bayang-bayang di dalam itu. Kalau dia bergerak bergoyang, berarti nyala pelitanya. Kalau nyala pelitanya akan bilang, pendeta, oh pendeta, ada kiriman, kami baru habis berburu babi hutan pendeta. Itu pakai nada-nada tuh, kirim babi hutan. Bagi saya, pelita itu simbol kehidupan. Oh masih ada orang hidup di rumah itu, masih belum tidur dorang. Saya juga mengatakan hal yang sama. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Dan kalau engkau terang, dapat mengirim kesaksian di sana. Orang bisa lihat. Maka saya mau bilang begini, sangat penting Bapak Ibu. Cahaya ini terlihat. Tapi kalau gantang noda dengan dosa, gantang penuh dengan perbuatan yang tidak benar, engkau menutupi cahaya itu untuk jadi kesaksian. Hal kedua mau bilang begini, kadangkala begitu terang Tuhan kasih untuk bawa kita jadi kesaksian bagi banyak orang, tapi kesaksian itu jatuh justru ketika perbuatan tertentu kita menjadi sandungan bagi kemuliaan Tuhan dipancarkan. Karena orang tahu kebenaran yang tidak kita kerjakan. Kayaknya Bapak Ibu, tantangan berat kekristenan justru ada di etalase ini. Orang akan memperhatikan saudara, benarkah atau tidak. Tadi saya sudah bilang terakhir, belum ya, ini terakhir. Seorang bapak menguji kesetiaan anjing peliharaannya di rumah. Dia latih sangat pinter. Disuruh duduk, dia duduk. Disuruh berdiri, dia berdiri. Dilempar bola kasti, dia kejar dan ambil. Disuruh diam, dia tiba-tiba diam. Terlatih banget. Dan dia membanggakannya. Tapi temannya bilang, belum tentu. Anjing itu punya naluri yang cukup kuat. Kalau ada daging, dia akan memilih daging daripada perintah. What? No, anjing saya tetap taat. Coba uji. Benar, dia beli daging Bapak Ibu, sekian kilo. Untuk dia masak, separuhnya kecil banget untuk diuji ke anjing. Gak mungkin dikasih sekian kilo ke anjing. Sudah. Dia ambil dengan sengaja. Bleki, sini. Boleh kasih cium. Bapak Ibu tahu, dia mulai bagoyang, dia punya ekor bagoyang. Kong mulai tangang-ngang begini. Kong malele dia pergi gidi-gidi. Ke kiri dia ikut, ke kanan dia ikut. Duduk kesian, masih bergoyang dia punya ekor. Naluri kebinatangan kan kuat banget, bukan? Baru dia ambil piring, dia taruh di piring, baru dikasih dekat ke siang. Dibeli tempat duduk itu. Duh Bapak Ibu,
Memilukan sekali, anjing itu semua berdekat begini, ambil, Blackie duduk. Dia antara taat dan antara mau ambil. Itu godaan begitu besar, ambil enggak? Tapi duduk. Tuh, itu kalau saya jadi Blackie, ku tampilin bolak-balik tuannya itu. Karena godaannya duduk, duduk gitu, sambil gini-gini terus. Saudara tahu? Dan saya ingin Bapak Ibu melihat dan memperhatikan apa yang dibuat oleh si Blackie itu. Mudah-mudahan saudara bisa bayangkan. Dari dia menatap terus menerus sampai bergoyang ekornya, wah, luar biasa antara maju dan tidak. Tiba-tiba dia buat gerakan yang sangat penting. Lama-lama. Walaupun kepalanya sudah mulai menengok ke tempat lain, tapi dia biji mata masih baku ikut terus lihat tuh daging, tapi lama-lama dia lurus. Dia menatap muka tuannya, baru mulai tetap menatap. Walaupun tetap menatap. Dia berhenti tergoda itu dan menatap, mendapatkan belas kasihan tuannya. Tetap terus. Tuannya tersenyum dan bilang, "Makan." Pung, dia langsung bagi. Apa yang saya mau katakan? Engkau tidak bisa mengalahkan godaan yang menjadi gantang dan menutup pelitamu kalau dosa itu masih engkau tatapi dan ingini. Alihkan pandanganmu pada kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan memurnikannya dan engkau sanggup mengatakan tidak pada dosa itu. Kekalahan kekristenan adalah menatap, mengingini dan melihat terus. Kan imanku kuat, pendeta. Bisa saja saya akan kuduskan dia. Nenek moyang hancur. Saya mau bilang gak bisa. Alihkan pandanganmu, cari Tuhan. Gak apa-apa kan Pak Pendeta, kalau dengan orang yang tak seiman aku dekat. Ya kalau Tuhan izinkan, siapa tahu saya bisa menyelamatkannya dan membawanya pada Tuhan. Saya selalu jawab sederhana Bapak Ibu. Puji Tuhan, syukur kalau ngana bawa selamatkan dia dan dia menemukan kemuliaan Tuhan. Kalau dia yang bawa pangana, ayolah hindari gantang agar terang tetap bercahaya dan kemudian kita menjadi berkat. Kiranya garam dan terang itu ada di Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.